Halo semuanya, bersama dengan saya Jimmy K. Santosa. Teman-teman semuanya, ada nggak ya dari kalian semua ini yang selama ini punya trauma masa kecil? Trauma masa lalu lah ya. Jadi mungkin ada teman-teman yang sering kali melihat pertengkaran kedua orang tuanya di dalam rumah tangga. Dan kemudian itu masih mempengaruhi sampai hari ini, jadinya kita hubungannya mungkin tidak baik dengan orang tua kita. Atau mungkin jadi kita kemudian merasa bahwa, aduh ngapain sih gua nikah? Gak ada gunanya lagi, nikah cuma berantem saja misalnya. Atau karena kalian sering melihat bagaimana orang tua Anda berantem, kemudian figur tersebut jadi rusak, jadi Anda merasa, wah percuma lah, semua orang juga seperti itu. Kalau misalnya yang melakukan adalah figur bapak, maka Anda akan mungkin merasakan, semua laki-laki percuma. Dan ternyata dalam kehidupan Anda, ternyata Anda juga mendapatkan pasangan-pasangan, atau Anda mendapatkan ketika pacaran, ternyata juga cowoknya juga sama seperti itu. Atau kalau figurnya cewek ya seperti itu. Pernah? Atau gini deh, pernahkah merasa bahwa pernahkah Anda merasa bahwa Anda tahu Anda belajar parenting, Anda sudah belajar ilmu banyak, Anda tahu sebaiknya tidak menggunakan hukuman fisik kepada anak, tapi tetap saja Anda tahu punya pemahaman itu, tapi ketika anak Anda bermasalah, Anda langsung pukul, Anda langsung lakukan apapun itu. Nah, karena apa? Karena di masa kecil Anda sudah terbiasa dipukul, sudah terbiasa diperlakukan secara fisik, sehingga itu mempengaruhi Anda sampai hari ini. Ada yang mengalami seperti itu? Nah, bagi kalian yang mengalami seperti itu sudah saatnya Anda tahu tentang inner child. Iya, saya bahas tentang inner child, yaitu anak di dalam diri kita. Apa itu dan bagaimana cara kita bisa membuat semua jauh lebih baik lagi, bisa membuat kita bisa terbebas dari semua itu. Saksikan video ini sampai habis, dan bagi kalian yang baru pertama kali menonton video ini, silahkan like atau silahkan subscribe ya, sekarang juga. Ditunggu ya. Teman-teman semuanya, kita masuk ke pembahasan inner child. Jadi segampangnya gini, inner child itu adalah sebenarnya suatu konsep di mana sebenarnya kita sudah punya anak kecil di dalam diri kita. Bagaimana kita bisa memahami bahwa itu adalah anak kecil dalam diri kita? Misalnya gini aja, kalau misalnya kita reuni SD gitu ya, reuni SD, Anda akan merasakan bahwa diri Anda itu beda dengan diri Anda sekarang gitu loh. Anda bukan lagi seorang yang dewasa, Anda akan mungkin ketemu teman-teman Anda, akan mungkin lari-larian lah, kemudian Anda bisa ejek-ejekan lagi lah, kemudian Anda benar-benar kemudian bisa ya macam-macam yang benar-benar seperti anak kecil seperti itu. Nah, di situ sebenarnya sudah muncul inner child diri Anda sebenarnya ya. Nah, inilah dimaksud dengan inner child. Jadi sebenarnya teman-teman, di dalam diri kita itu sebenarnya sudah ada anak kecil yang selama ini mungkin kita terlupakan. Selama ini kita punya masalah, tapi kita lupakan. Selama ini kita mungkin orangnya tidak percaya diri ketika ketemu orang gitu kan, tidak yakin. Nah, sebenarnya mungkin waktu kecil itu kita pernah dibully. Nah, jadi ada diri kita kecil ini yang merasa sakit, tanda kutip, yang merasa terluka seperti itu. Nah, seringkali luka atau sakit ini kemudian kita biarkan dan berjalan dengan waktu, kita nggak proses, dan kita masih merasa ya nggak pede sampai hari ini karena kita masih punya diri kita yang masa kecil yang terluka itu. Nah, inilah kita gunakan bagaimana kita bisa menggunakan inner child diri kita. Kita akan temui dia, kita akan edukasi dia supaya dia melepaskan semua beban masa lalu dia. Selama ini kita mungkin tidak peduli dengan dia selama ini karena kita nggak pernah karena kita ya biasa aja menganggap semuanya sudah selesai, padahal sebenarnya belum gitu ya. Nah, inilah inner child. Inner child ini sangat powerful teman-teman ketika kita lakukan dalam ruang teknik terapi. Karena ketika kita bisa berbicara dengan diri kita yang kecil, kemudian kita bisa edukasi diri kita yang kecil, dan diri kita yang kecil itu kemudian merasa, oh iya ya,
aku harusnya nggak seperti ini ya. Dan kita bisa mengajak diri kita kecil untuk bisa melepaskan beban emosinya di masa lalu, itu akan membuat kita sangat enak banget ya, bahkan membuat kita jauh lebih baik lagi. Nah, setelah kita tahu tentang inner child, tentang konsep inner child, bahwa kita harus mengenal inner child, kita harus temui diri kita kecil supaya dia bisa melepaskan memori-memori itu, supaya dia bisa melepaskan hambatan-hambatan emosional yang dia punya. Sekarang gimana caranya? Caranya yang paling simpel dan paling sederhana yang bisa teman-teman lakukan adalah dengan cara menulis surat untuk diri Anda yang kecil. Ya, menulis surat untuk diri Anda yang kecil, Anda siapkan saja kertas, dan kemudian Anda tulis surat pada diri Anda kecil. Jadi ketika Anda nulis, niatkan, tujukan bahwa Anda ini ngomongnya sama diri Anda kecil. Kalau Anda merasa bahwa hari ini Anda punya masalah, merasa dibully seperti itu, dan Anda nggak berani ketemu orang, asalnya Anda nggak bisa luas lah ketemu orang, Anda tahu Anda pernah dibully, maka Anda ngomong pada diri Anda kecil dengan cara tulis, "Hai diriku yang kecil." Jadi Anda rasakan Anda menasihati diri Anda yang kecil dengan pemahaman dan kebijaksanaan diri Anda yang sekarang ini. Anda nulisnya, "Wahai diriku kecil, aku mengetahui bahwa kamu seperti ini. Jadi aku memahami perasaan kamu, dan ini sungguh nggak enak," dan sebagainya. Anda boleh tulis apapun, yang penting Anda mengedukasi diri Anda kecil, Anda mensupport diri Anda yang kecil, seperti itu ya. Kalau misalnya diri Anda adalah korban perceraian dan Anda merasa terluka dengan perceraian itu, maka Anda temui diri Anda kecil yang merasa terluka itu dengan cara Anda membayangkan, merasakan, dan kemudian Anda tulis surat juga seperti itu pada dia. Anda edukasi sama dia untuk dia bisa mau lepaskan semua itu. Ya, benar-benar tulis aja semuanya. Nah, cara ini Anda bisa lakukan berulang kali, teman-teman. Tidak mungkin sekali dilakukan kemudian bisa rilis seperti itu. Anda perlu untuk benar-benar melakukan ini terus-menerus supaya Anda benar-benar rilis semuanya. Ya. Oke, demikian teman-teman pembahasan singkat tentang inner child, dan mungkin saya akan bahas lagi tentang inner child di pertemuan kita selanjutnya, di video-video saya selanjutnya, untuk membantu Anda jauh lebih baik lagi, tentunya dalam membuat diri Anda lebih percaya diri, lebih happy, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Salam sukses.